Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat-nikmatnya. Salam dan salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh pengikutnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi kita alaihi salatu wassalam di Sahih Muslim, kullun nas yabdu fabayi'un nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Setiap manusia berangkat di pagi harinya, maka ada yang menjual dirinya hingga kemudian dia dibebaskan, atau ada yang kemudian dia menjual dirinya tapi justru membinasakan dirinya. Yaitu apa? Dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, dia jauhi maksiat, maka dia membebaskan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagian kemudian menjual dirinya dengan mengikuti hawa nafsu, melaksanakan kemungkaran-kemungkaran, menjauhi perintah Allah dan justru terjatuh kepada kemaksiatan, maka inilah yang kemudian membinasakan manusia. Jadi setiap hari kita ini tidak lepas dari dua hal tadi. Kalau tidak kita menjual diri kita untuk dibebaskan dengan rangka dalam ketaatan pada Allah, atau kita terjatuh kepada hawa nafsu hingga kemudian membinasakan diri kita. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kehadiran kita di tempat ini menjadi salah satu wasilah kita untuk membebaskan diri kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita akan melanjutkan pembahasan hadis-hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, masih di bab yang pertama, sekarang masuk di hadis yang ketiga. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun wa idastum firtum fanfiru muttafaqun alaih. Wa ma'nahu la hijrata min Makkah li'annaha sarat darul Islam. Dari Aisyah ibunda radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah terbukanya kota Mekah, atau yang kita kenal dengan Fathul Mekah. Walakin jihadun wa niyatun. Yang ada adalah jihad dan niat. Wa idastum firtum fangfiru. Dan jika kalian diminta untuk berangkat jihad, maka berangkatlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maknanya apa? Yaitu tidak ada hijrah dari Mekah, karena Mekah setelah Fathul Mekah menjadi Darul Islam, menjadi negeri Islam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi kita SAW berhijrah ke negeri Madinah, maka bersama beliau kurang dari 100 orang. Jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak sampai 100 orang. Kemudian beliau tinggal
sampai dengan di tahun ke-8 Hijriah bersama dengan orang-orang Ansar, dan kemudian bertambah pula dengan bertambahnya orang-orang yang masuk Islam atau yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Ditambah ketika perjanjian Hudaybiyah, kemudian bertambahlah sebagian orang yang masuk Islam, pindah ke Madinah. Maka di tahun ke-8 Hijriah, di tanggal 10 Ramadan, maka Nabi SAW memobilisasi para sahabat sampai berjumlah 10.000 sahabat. Dari 8 tahun yang lalu, pindah dari Mekah ke Madinah tidak sampai 100 orang para sahabat, datang kembali ke Mekah di tahun 8 Hijriah, 8 tahun kemudian dengan membawa 10.000 orang. Ini jumlah yang signifikan, hingga kemudian orang-orang kafir Quraisy saat itu gentar hatinya. Maka sampai ada kisah di Sahih Bukhari itu tentang sahabat Hatib bin Balqa'ah yang dia berkirim surat kepada pembesar-pembesar Quraisy membocorkan rencana Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menaklukkan kota Makkah. Tapi kemudian dihadang oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan surat itu tidak sampai kepada para pemuka orang-orang Quraisy. Ini sekelumit tambahan kisah di balik hijrah Fathul Makkah. Kemudian Nabi SAW mengangkat pengganti, sebagaimana kebiasaan beliau kalau beliau safar pasti ada penggantinya. Ada beberapa sahabat yang ditunjuk untuk menjadi pengganti Nabi SAW, maka diantaranya ketika 8 Hijriah itu beliau tunjuk namanya Abdullah bin Ummi Maktum untuk menjadi wakil Nabi SAW memimpin kota Madinah. Padahal kita tahu sahabat Abdullah bin Ummi Maktum itu adalah sahabat yang punya cacat, ya, tidak kelihatan matanya atau setengah buta atau setengah rabun. Tapi beliau memiliki kapasitas untuk memimpin jamaah sholat, menjadi imam. Maka itu kebiasaan kalau ada pemimpin itu, kalau ada imam rawatibnya tidak ada, maka menunjuk orang penggantinya untuk menjadi imam. Nah, ini faedahnya. Nah, kemudian apa faedah dari hadis ini? Yang pertama yaitu dihapusnya kewajiban hijrah dari Mekah ke Madinah. Nabi sebelum kembali ke Mekah tahun 8 Hijriah ini, beliau kan hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka kemudian dikenal di tahun itu atau di tahun hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenal kemudian dengan penanggalan tahun Hijriah. Para sahabat Nabi waktu itu di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang utusan dari Syam, yaitu sahabat Abu Musa al-Asy'ari meminta kepada Amirul Mukminin agar membukukan surat-surat yang sampai kepada para gubernur itu tanggalnya berapa, karena tidak tertanggal sehingga kalau menyusun arsip itu tidak tahu mana yang dulu mana yang belakangan. Kemudian berembuklah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama dengan para ahli surah, penasihat beliau untuk menentukan tanggal hijriyah itu dimulai kapan. Karena ini penting untuk penanggalan surat-surat kepresidenan, kenegaraan. Maka kemudian diputuskanlah tanggal hijriyah itu dimulai dengan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Dimulainya kapan tanggalnya atau bulannya apa? Dimulai dari Muharram. Sehingga jadilah sekarang kita Muharram sampai dengan Dzulhijjah. Sebagian sahabat waktu itu mengusulkan bagaimana kalau tanggalnya Nabi diutus jadi Nabi saja. Waktu di Gua Hira. Nah, pasti itu tanggalnya berapa. Sebagian menjadikan tanggal lahirnya Nabi. Sebagian menjadikan tanggal wafatnya Nabi. Banyak pendapat waktu itu. Kemudian disepakati oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya tanggal hijriyah tahunnya dimulai dari tahun beliau hijrah. Maka jadilah kemudian sekarang 1444 Hijriah. Ya, atau 1440 Hijriah yang lalu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Kenapa kok hijrah dari Mekah ke Madinah? Karena waktu itu Mekah belum menjadi Darul Islam. Mekah masih menjadi negeri kafir. Maka Nabi hijrah. Nah, setelah Fathul Mekah ini Nabi katakan apa? La hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathul Mekah. Kenapa? Karena Mekah sudah menjadi negeri Islam. Karena tidak ada hijrah dari negeri Islam, tidak ada. Dan istilah itu tidak dipakai di kalangan para ulama, hijrah dari negeri Islam. Misal ada orang pergi hijrah dari mana? Dari Saudi ke Malaysia misalnya. Tidak cocok. Saudi banyak menerapkan negeri syariat Islam, kok dikatakan dia hijrah. Nah, ini nggak cocok. Karena apa? Karena hijrah itu dari negeri kafir menuju negeri muslim. Nah, karena Mekah sudah menjadi negeri muslim ketika ditaklukkan tahun 8 Hijriah itu, maka tidak ada lagi orang yang pergi dari Mekah, saya mau hijrah lah pergi ke Madinah. Itu bukan hijrah lagi.
Sejak Makkah itu ditaklukkan yang namanya Fathul Makkah di tahun 8 Hijriah. Dan negeri-negeri yang lain disamakan dengan negeri Makkah kalau dia sudah menjadi muslim. Ya. Karena hijrah itu bermacam-macam jamaah sekalian. Yang pertama, para ulama menyebutkan dengan hijratul makan. Hijrah dari tempat yang di sana tidak bisa menegakkan syiar-syiar agama yang wajib, kemudian berpindah kepada negeri yang potensi untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang wajib tadi bisa dilaksanakan. Jadi kalau ada seseorang di negeri kafir yang dia sulit untuk menegakkan sholat 5 waktu, sholat Jum'ah, yang putrinya tidak bisa berhijab, maka dia harus hijrah. Karena yang wajib-wajib syiar sebagai tanda dia seorang muslim tidak nampak, maka dia wajib hijrah. Karena kalau dia tetap berdiam diri di sana, mudaratnya besar. Apalagi kalau ada orang muslim yang tamasya pelesirnya ke negeri-negeri kafir, ya. Dapat liburan ke benua biru, kenapa nggak dibuat umroh? Nah, ini perginya kemana? Pergi ke negeri-negeri kafir. Itu mudaratnya besar, ya. Mudaratnya besar. Kenapa? Dapat membahayakan agama dan budi pekertinya. Yang nampak di negeri-negeri itu apa? Terbukanya aurat, orang minum dengan berdiri, bahkan minum minuman keras kayak kita minum teh sama minum kopi, tidak pakai hijab, banyak berseliweran wanita-wanita seperti itu, dan itu memang negeri mereka. Nah kalau ada orang muslim senangnya pergi ke sono, nah kan mudarat, dia pulang-pulang nanti apa? Tergerus imannya, tergerus budi pekertinya. Dia menganggap orang yang nggak pakai hijab yang terlihat auratnya biasa-biasa saja. Kenapa? Di sono juga biasa-biasa saja. Nah ini bahayanya di situ. Ditambah lagi kalau dia itu menghambur-hamburkan uang yang seharusnya devisa itu bisa masuk ke negeri-negeri kaum muslimin, ternyata masuk devisanya ke negeri-negeri kafir. Justru apa? Justru digunakan untuk negeri-negeri kafir itu apa? Membendung dakwah Islam. Yang notabene ternyata dananya dari kita yang pelesir ke sono. Visanya masuk ke negeri sana, jadi income-nya mereka. Kembali lagi ke negeri kita, ke negeri-negeri kaum muslimin memerangi kita. Bukan sama saja kita membiayai orang memerangi kita secara tidak langsung. Maka ini menghambur-hamburkan uang. Ya. Ini mudaratnya. Tetapi para ulama, sebagaimana disebutkan Syekh Utsaimin rahimahullah, menukil perkataan para ulama, boleh pergi ke negeri safar, pergi ke negeri-negeri kafir itu diperbolehkan, tapi dengan syarat ketat sekali. Ada 3 syarat ketat yang harus dipenuhi kalau orang memang terpaksa dia harus pergi ke sana. Apa syaratnya? 1, dia punya ilmu yang bisa membendung subhat-subhat yang nanti sampai pada dia. Karena mau tidak mau dia pasti akan benturan dengan orang yang menyebutkan, wah Islam itu keras, Islam itu fundamental, Islam macam-macam. Dia nggak punya ilmu, bagaimana dia bantah? Dia cuma iya mantuk-mantuk, nggak ada manfaatnya. Bahkan boleh jadi dia pulang kemudian membenarkan perkataan mereka. Wah ini bahaya. Kita menjadi poin mereka nanti di negeri-negeri kaum muslimin sendiri. Atau yang kedua, dia punya agama yang kuat sehingga bisa memproteksi dirinya dari maksiat, hawa nafsu. Karena mau nggak mau, kalau di negeri kafir itu, ya nggak tahu, jenengan sudah pergi ke sana apa enggak? Saya belum pernah soalnya. Itu kan, wah masya Allah ya. Kalau musim panas itu, orang pakai, ya mohon maaf ya, pakai daleman saja dok itu mandi di pancuran tengah kota. Yang diberitakan dulu tahun berapa itu ya? Di Prancis atau di Jerman itu. Itu kok pakai pakaian dalam saja, ya biasa-biasa saja. Mandi di pancuran kota kayak kita di Surabaya sana di tengah-tengah pancuran mandi siang hari karena panas katanya. Nah itu kan aib kalau di negeri kita, aib. Nah itu kalau orang nggak punya proteksi iman agama, ya tergerus nanti dia. Atau yang ketiga, dia punya kepentingan yang mendesak sekali, mau nggak mau dia harus pergi ke sana. Misal karena pekerjaan, ya ditugaskan ke negeri kafir. Selesai tugas pulang, jangan tambah plesir. Ya, sudah selesai tugasnya 2 hari, masih ada jatah 5 hari, 3 hari nganggur, jalan-jalan. Wah ini bahaya ini.
atau dia berobat yang tidak ada di negeri muslim, di negeri dia, kecuali harus di negeri sana, maka itu boleh. Nah, dari 3 syarat ketat ini kan nggak mungkin orang dengan santainya kemudian jalan-jalan kan, nggak mungkin. Orang mau plesir dia harus membawa sekian banyak buku referensi agama misalnya, kan tidak mungkin. Memang dia mau apa ke sana? Niatnya mau plesir, maka sangat tidak mungkin ini, kecuali dengan syarat-syarat 3 tadi. Ini namanya hijratul makan. Maka orang yang punya atau dia bertempat di negeri-negeri yang sulit dia menegakkan hukum-hukum Islam secara dasar, ya, pakai hijab, yang lakinya bisa sholat jamaah, bisa sholat 5 waktu, puasa juga nggak dihalang-halangi, maka dia masih boleh stay. Tapi kalau itu tidak bisa terlaksana karena itu yang wajib syiar nampak, maka dia harus pindah. Kalau tidak dia berdosa. Yang kedua namanya hijratul amal. Hijrah dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah menuju kepada perbuatan-perbuatan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati itu adalah orang muslim yang orang lain itu selamat dari lesan dan tangannya. Orang muslim itu membuahkan keselamatan dan senangnya orang dari lesan dan tangan kita. Jadi kalau ada orang mengaku muslim tapi kok saudaranya, tetangganya, kerabatnya, temannya, koleganya itu tidak selamat dari tangan dan lesannya, maka dia bukan muslim sejati. Paham maksudnya? Jadi orang muslim itu orang lain seneng gitu loh, nyaman dengan ucapan kita, aman dari tangan kita. Jadi nggak morohan tangan, nggak ngambil, nggak dolimi orang, baik dari perbuatan maupun ucapan. Itu muslim yang sejati. Kalau ada muslim yang suka melaknat, suka menggunjing, suka mengatai orang ini dan itu bukan muslim sejati. Karena berarti apa? Orang lain tidak selamat dari lesannya. Bukankah Nabi SAW pernah diceritakan tentang seorang wanita? Ya Rasulullah, ada seorang wanita yang dia tuh rajin puasa di siang hari, rajin sholat malam di malam hari, rajin sedekah. Lihat amalannya, puasa siang hari, sholat malam malam hari, rajin sedekah. Tapi lesannya itu tetangganya nggak selamat dari lesannya, suka menggunjing, suka mencaci dan seterusnya. Apa kata Nabi SAW? Iya finnar, dia di dalam neraka. Nabi menafikan, meniadakan kebaikan-kebaikan, sholat malamnya, puasanya, sunnahnya, sedekahnya. Kenapa? Lesannya tajam. Karena lesan ini buah dari keimanan dia pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik, atau kalau nggak bisa dia diam. Nah ini lesannya tajam, suka nyakiti orang lain, suka nyakiti teman duduknya, nyakiti tetangganya. Jadi rajinnya sholat malamnya, puasa sunnahnya, sedekahnya itu dinafikan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia finnar, dia masuk neraka. Ya Rasulullah, tapi ada kok wanita itu yang nggak banyak sedekah, cuma sepotong sekerat keju. Sholatnya juga cuma sholat 5 waktu, nggak sholat sunnah, ya nggak ditambah sholat malam. Kemudian puasa dia kadang puasa kadang enggak. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata orang tadi, tapi tetangganya itu selamat ya Rasulullah, senang dengan lesannya. Kata Nabi, hiya fi ahli jannah, dia penghuni surga. Jadi walaupun amal kita nggak seberapa amat ya Mas Giran, intinya yang pokok-pokok tok lah, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, bayar zakat, tapi lesannya terjaga, lesannya tertata baik, maka dia masuk surga. Nah ini kalau orang seperti itu ya bisa selamat lesan kita, orang lain dari lesan kita dan tangan kita, maka insya Allah itu muslim yang sejati. Kemudian Nabi lanjutkan apa? Wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Dan seorang muhajir, seorang yang hijrah, itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi kalau ada perbuatan kita yang selama ini bertentangan dengan syariat Allah, maka tinggalkan, pergilah ke amal yang lebih baik. Makanya namanya hijratul amal. Kalau tadi hijrah makan tempat, sekarang hijrah amal kita. Kalau dulu jarang sholat jamaah, hijrahnya apa? Ya rajin sholat jamaah.
Kalau dulu punya sikap hasad pada orang lain, berlapanglah dadalah. Kalau dulu punya sifat kikir, harus loman, dermawan. Itu namanya hijratul amal. Meninggalkan dari hal yang buruk menuju hal-hal yang baik. Kalau dia memutus silaturahim dengan keluarganya, sambung dengan keluarganya. Ayah ibunya, jarang nyambangi ayah ibunya, sambang. Besok itu bentuk kita hijratul amal. Ya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di Musnad Imam Ahmad nomor 23074, innaka lan tad'a syai'anillah azza wa jal illa baddalakallahu bihi ma huwa khairul laka minhu. Sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah. Jadi kita meninggalkan sesuatu ini karena Allah. Kecuali Allah akan pasti ganti untukmu dengan yang lebih baik. Kita meninggalkan sesuatu ini karena Allah. Wah, saya ini perbuatan tidak baik ini. Saya mau tinggalkan karena Allah. Bukan karena sungkan dengan tetangga. Bukan karena takut dengan pimpinan. Bukan karena tidak enak sama orang lain. Tapi karena Allah. Maka dia pasti diganti dengan yang lebih baik. Karena ini janji Allah, pasti akan ditepati sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini namanya hijratul makan. Yang ketiga, namanya hijratul amil. Hijrah meninggalkan pelaku maksiat. Berdasarkan apa? Kisah dihajarnya, diasingkannya 3 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Selama 50 hari diasingkan oleh penduduk kota Mekkah. Tidak diajak ngobrol, nggak dilayani kalau dia butuh, dibiarkan sampai istrinya pun di hari ke-41 sampai hari ke-50 disuruh meninggalkan suami mereka. Yang seperti ini apa? Bermanfaat bagi 3 orang tadi. Karena apa? Karena 3 orang ini tidak ikut perang Tabuk tanpa alasan yang jelas. Maka Nabi ingin memberikan pelajaran. Dia nggak disapa, nggak diajak ngobrol, nggak diajak ngomong, nggak dilayani kalau dia butuh apa-apa. Maka bermanfaat apa? 3 orang ini taubat. Allah turunkan beberapa ayat dalam surah At-Taubah menerima taubat 3 orang ini. Hadisnya panjang di Sahih Bukhari. Nah, kalau ini bermanfaat. Jadi kalau ada orang yang melakukan maksiat, kemudian kita hajar, kita tinggalkan dia, memberi manfaat dampak baik, dia berubah jadi baik, maka itulah yang diharapkan. Tapi kalau kita tinggalkan ternyata dia tambah menjadi jadi, tambah senang kalau kita tinggalkan, maka jangan ditinggalkan. Karena tujuan dari meninggalkan tidak bermanfaat. Kan tujuan ditinggalkan supaya dia berhenti dari maksiatnya. Wah, aku gak dikandani mana? Tak tobat aku, mungkin karena dia tahu saya ini suka bohong misal gitu. Nah, saya tak jujur. Nah, maka ini manfaat. Tapi kalau ketika ditinggalkan kok tambah menjadi jadi dustanya, tambah senang karena nggak ada yang nuturi lagi, jangan ditinggal. Sabarlah berteman dengannya sambil terus menasihati, mudah-mudahan dia berubah menjadi orang baik. Jadi bersabar ketika mendapatkan hal-hal yang tidak mengenakan, itu lebih baik daripada kita tinggalkan, ternyata nggak dapat manfaat. Bergaulnya seseorang dengan masyarakat yang notabene menyusahkan dirinya, itu lebih baik kata Nabi daripada dia menyendiri tapi nggak ada yang ganggu. Kita bermasyarakat, ya, kemudian banyak godaan, banyak gangguan, namanya kepalanya orang masing-masing. Ada 1000 kakak yang 2000 pikiran. Nggak sama kayak kita semua, tapi kita sabar terus. Kita berdakwah, kita beribadah. Maka itu lebih baik daripada kita menyendiri, nggak ada yang ganggu. Ya nggak ada, sendirian siapa yang ganggu? Ya nggak ada. Orang pergi ke gunung atau ke hutan sendirian, nggak ada yang ganggu saya. Tak ibadah, bener belajar. Iya, karena nggak ada yang ganggu, dia sendirian soalnya. Tapi ketika dia tetap di tengah-tengah masyarakat, dia sabar, tetap berdakwah, tetap istiqomah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanya lebih bagus. Lebih baik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau tujuannya masalah tercapai, maka silahkan dikerjakan. Kalau tidak, maka jangan dikerjakan. Yaitu apa? Jangan ditinggal yang bersangkutan. Karena tujuan dari meninggalkannya tidak manfaat. Yang kedua, di antara faedah hadis ini yaitu adanya kabar gembira bahwa Mekah akan selalu selama-lamanya menjadi negeri muslim. Karena Nabi sebutkan tadi la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah Fathul Mekah. Artinya Mekah selamanya sampai hari kiamat tetap menjadi negeri muslim.
Gantinya apa? Amal hijrah. Hijrah itu kan beramal. Dan amalnya besar loh jemaah sekalian. Orang yang hijrah sama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pahalanya besar. Tadi saya bahas pagi di Pasaikan Nasri tentang seseorang sahabat yang hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian tidak kuat menghadapi kerasnya iklim, susahnya hidup di Madinah, dia sakit keras. Kemudian dia nggak kuat, nggak sabar, dia bunuh diri, memotong jari-jari tangannya hingga kemudian dia ngucur darah habis, dia meninggal dunia. Sahabat yang lain bermimpi dia dalam kondisi baik, cuma tangannya ditutupi gini. Kenapa? Karena tangannya tidak diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dikabarkan tadi apa? Berdoa, ya Allah, baguskan tangannya, ampuni tangannya. Apa istimbatnya dari hadis tadi? Bahwasanya orang yang tinggal di kota Madinah itu dia harus sabar. Kenapa? Iklim kota Madinah itu berbeda dengan kota Mekah. Lebih ekstrim. Kalau panas-panas banget, dingin-dingin banget. Maka orang harus sabar. Kalau dia sabar tinggal di Mekah, di Madinah sampai dia meninggal dunia, Nabi akan memberi syafaat nanti di Yaumul Qiyamah. Maka banyak jamaah haji umrah itu yang cita-citanya meninggal di Madinah, karena akan dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kota Mekah termasuk kota Madinah di dalamnya, yaitu menjadi kota Islam selama-lamanya. Ini pengabaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara konsekuensi logis kita mengucapkan syahadatu Muhammadur Rasulullah, saya bersaksi bahwasanya Muhammad Rasulullah itu utusan Allah, itu punya 4 konsekuensi. Satu diantaranya adalah tasdiquhu fima akhbar. 4 diantara konsekuensi kita mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ada 4. Satu diantaranya apa? Tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan setiap apa saja yang datang beritanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau berita yang lalu, berita sekarang, berita yang akan datang. Semua harus dibenarkan. Nggak boleh ada keraguan sedikit pun atas berita yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat 87. Wa man asdaqu minallahi haditsan. Dan siapakah orang yang lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Karena jawabannya pasti ya benar Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Allah katakan bahwa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. An-Najm ayat 3 sampai 4. Apa yang dikatakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu bukan perkataan beliau semata, tapi wahyu dari Allah. Nah, sementara Allah sebutkan tadi di surah An-Nisa 87 apa? Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Berarti semua yang datang dari Nabi itu pasti benar karena datang dari Allah. Maka seorang muslim tidak boleh ragu sedikit pun atas berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau itu hadisnya sahih. Hatta otak kita nggak nyampe. Hatta kita nggak bisa nalar. Musuh sih? Apa iya? Nabi katakan maksudnya kita meragukan. Kalau orang lain ngomong, iya boleh kita ragukan. Tapi ini Nabi loh yang bicara. Kemudian kita katakan, wah masuk Nabi. Nah ini berarti kita tidak tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan setiap datangnya berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, beliau katakan, idza waqa'ad dubabu fi ina'i ahadikum. Jika ada seekor lalat yang kemudian nyemplung masuk ke tempat minum kalian, apa perintah Nabi? Falyakmishu kullahu, cemplung delepno kabeh. Jadi kalau ada lalat masuk ke tempat minum kita, itu jangan dibuang airnya, Pak. Lalatnya celupkan sekalian. Summal yatrahu. Ya, kemudian apa? Buang lalatnya. Setelah dicelupkan ke air tadi, lalatnya diambil dibuang. Fa inna fi ahadi janahaihi sifaan wa fil akhari da'an. Karena di antara sayapnya lalat tadi itu, yang satu itu ada penawarnya, yang satu ada racunnya. Sehingga kalau dicelupkan semua, kalau tadi itu ada racunnya, maka yang satu sayap itu menetralkan racun yang ada di sayap satunya. Kalau kita tidak celupkan, maka kotoran racunnya di air tadi itu masih ada. Nalar enggak?
Bingung kita, nggak nalar. Karena pikiran kita pakai logika soalnya, tidak menggunakan tasdikuhu fima akhbar. Apa yang datang dari Nabi benarkan semua, walaupun nggak nyampe di otak kita. Karena boleh jadi hikmah itu datangnya belakangan, Pak. Hikmah itu kadang datang belakangan, yang kita kadang nggak paham. Ilmu kedokteran baru kemudian mereview, kemudian menambah, mengupdate berita, oh iya benar. Nah, andai ternyata nggak ada ilmu kedokteran, apa yang kemudian kita tunggu ilmu kedokteran dulu hingga kemudian kita mengatakan, oh Nabi benar? Kan tidak. Padahal Nabi nggak tahu ilmu kedokteran, Nabi nggak belajar tabib. Loh, kenapa kok Nabi bisa mengatakan demikian? Ya karena Allah yang memberikan wahyu pada beliau. Ini contoh kecil saja, di antara sekian banyak contoh hadis Nabi SAW yang mungkin bagi kita tidak masuk akal. Atau di hadis yang lain, Nabi SAW menyatakan, di 1 tahun dalam 1 harinya itu ada wabah yang turun. Setiap tahun itu ada di 1 hari itu wabah yang turun, yang tidak tahu disebutkan kapan. Maka kalau kalian punya minuman, bejana, gelas, tempayan, apa saja malam hari, maka tutuplah dengan membaca Bismillah. Kalau engkau tidak punya penutup, maka minimal pakai lidi, tutup di atasnya gini, kemudian baca Bismillah. Itu untuk menangkal andai ada wabah yang turun sewaktu-waktu dalam setahun tadi itu. Nah, ini nggak nalar di otak kita. Kapan datangnya wabah tadi? Kan nggak tahu kita. Maka sunnahnya kalau kita punya minuman, Mbak, di rumah, di kamar, di tempat apa saja, semua itu tempat tutup. Tempayan, tempat air kita, tutup dengan baca Bismillah. Jangan dibiarkan air terbuka. Secara logik, orang pasti akan mengira bahwa oh, nanti kemasukan kotoran cicak, nanti akan tempatnya nyamuk yang bertelur, bla bla bla. Ya itu satu di antara saja hikmah. Tapi yang jelas Nabi mengatakan tutup itu tempat minum dan seterusnya, walaupun dengan sebatang lidi. Misal kita nggak menemukan tutupnya gitu ya, ambil lidi, baca Bismillah, Bismillah tutup. Sudah, itu sebagai penghalang dari datangnya wabah yang turun. Nah, dari mana kita tahu? Kan itu gaib masalahnya. Nah, sama seperti berita tadi. Mekah akan senantiasa menjadi negeri muslim selama-lamanya. Kalau bukan karena Nabi SAW mengabarkan, kita nggak akan percaya. Maka tugas seorang muslim apa? Sami'na wa ta'ana. Taslim. Pasrah. Imam Az-Zuhri rahimahullah mengatakan, minallahi risalatu wa ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-balaghu wa alaina taslimu. Risalah wahyu itu datangnya dari Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tugasnya hanya menyampaikan wahyu tadi, sedangkan kewajiban kita apa? Taslimu, menerima. Itu tugas kita. Mau percaya apa enggak, mau kita masuk akal apa tidak, taslimu, terima. Makanya namanya agama Islam, agama yang berpasrah ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikutnya yang ketiga, faedah dari hadis ini yaitu perintah hijrah tidak akan terputus selama di dunia masih ada negeri kafir, negeri Islam. Selama-lamanya hijrah itu masih berlaku. Jadi selama orang masih ada di negeri Islam, ada di negeri kafir, nggak bisa menjalankan syariat Allah yang wajib-wajib, maka dia wajib pindah ke negeri Islam dan hijrah itu tetap berlaku. Cuma tadi nggak berlaku ketika di Mekah, karena Mekah sudah menjadi negeri Islam. Yang keempat, hijrah tidak disyariatkan lagi jika sebuah negeri menjadi negeri Muslim. Mekah tadi, orang yang hijrah dari pindah keluar dari kota Mekah setelah tahun 8 hijrah tadi, itu nggak disebut hijrah lagi. Saya tak pindah ke Madinah, nggak hijrah itu lagi dia. Tapi pahala itu bisa diperoleh, karena hijrah itu berpahala. Nah, tadi saya sambung dengan sahabat Nabi tadi itu, yang tangannya diputus tadi itu, yang berdarah kemudian ditutupi tangannya. Dia mengatakan, apa yang diperbuat Rabbmu? Sahabat tadi bertanya kepada temannya yang meninggal dunia dalam mimpinya. Kemudian yang meninggal mengatakan, Rabbku telah berbuat baik kepadaku karena hijrahku pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, hijrahnya pada Nabi itu berpahala, ya maksudnya. Maka kalau orang sudah di negeri Muslim, kan nggak ada lagi amal hijrah bagi dirinya, kan? Diganti dengan apa? Tadi Nabi menyebutkan apa? Yaitu dengan jihadun wa niyatun.
Diganti dengan apa? Jihad dan niat. Dia berniat amal-amal kebaikan, maka itu akan sepadan dengan pahala hijrahnya dia pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena pahala hijrah itu besar loh jemaah. Yang kelima, wajib untuk ikut berperang jika diperintahkan oleh penguasa. Jadi kalau ulil amri mengatakan si A, si B, si C berangkat perang, maka A, B, C ini harus berangkat. Yang nggak disebut, ya nggak berangkat. Itu sunnah bagi dirinya. Tapi kalau pemerintah ulil amri menunjuk si A, si B, daftarnya ada, listnya ada, dia harus berangkat. Suka nggak suka harus berangkat. Orang tuanya ridho nggak ridho harus berangkat. Tapi kalau yang sunnah, yang nggak ada kewajiban, maka dia harus izin dengan orang tuanya. Orang tua ridho berangkat, orang tua nggak ridho nggak usah berangkat. Nabi pernah datang seorang yang ingin berjihad bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang pemuda. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, saya tadi berangkat ke sini, saya tinggal bapak ibu saya nangis karena mereka nggak ridho saya berangkat. Nabi mengatakan, pulanglah, berjihadlah bersama mereka dan bikin mereka tertawa sebagaimana tadi engkau bikin menangis kamu ke sini. Pulanglah. Karena apa? Kata para ulama ketika disarah hadis ini, pemuda itu tidak tidak terkena kewajiban jihad. Jadi bagi dia jihadnya sunnah. Kalau bukan wajib maka harus izin orang tua. Tapi kalau wajib, orang tua nggak ngizinkan harus berangkat. Karena ulil amri yang memerintahkan. Tapi di negeri kita kan nggak ada wamil masalahnya kan ya. Nggak ada wajib militer kan. Kalau di negeri-negeri barat yang kekurangan personel tentara ada wamil, wajib militer. Mau artisnya, mau pesohornya, mau bisnismennya, kalau kena kewajiban ya harus berangkat dia. Karena kekurangan tentara. Kalau sekarang kita di sini surplus, ya nggak perang-perang, tentaranya banyak. Ya kan kita nggak ada wamil kan kita. Cuma tentara cadangan katanya mau diadakan, nggak tahu lagi. Tentara kelima, cadangan sak waya-waya, negara butuh. Ya. Tapi kalau ditunjuk, Pak Ridho harus berangkat Pak. Panjenengan suka nggak suka harus berangkat. Ulil amri sing nyuruh kok. Ya, harus berangkat karena pemerintah yang nyuruh. Nggak boleh nggak berangkat. Kalau kita nggak berangkat ketika perang, nanti kena dosa besar. Apa? Dosa lari dari medan perang. Ada 7 dosa besar yang Nabi sebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal ijtanibus sab'al mubiqatu, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna, apa saja ya Rasulullah? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyirku billah, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua wasihir, sihir yang berbagai macam turunannya. Yang ketiga wa qatlun nafsul lati haramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan yang hak. Ya. Karena ada pembunuhan itu yang hak boleh, ada yang enggak hak. Apa yang hak? Rajam, kisos. Itu boleh karena hukum yang dilegalkan dalam syariat Islam. Yang selebihnya enggak boleh. Kemudian apa yang keempat? Wa aklur riba, makan harta riba. Ini dosa besar ini, makan harta riba. Ya. Wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Yang kelima, wa tawalli yaumaz za'fi, yaitu apa? Lari dari medan perang, ngacir ketakutan. Nah ini tidak boleh, dosa besar. Orang muslim itu harus pemberani, tidak boleh penakut. Orang muslim itu tidak boleh penakut, ya masih. Nabi itu kalau perang itu di depan. Ali bin Abi Thalib itu sahabat yang kendel. Ya. Pernah duel 1 lawan 1 dengan jagoannya orang kafir Quraisy kalau pas perang. Itu pun Ali mengatakan, ketika perang berkecamuk, maka kami di belakang punggungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali itu pemberani, jagoan. Kalau duel 1 lawan 1 itu lawan itu bisa kalah. Itu pas perang terjadi, itu Ali dan para sahabat ada di punggungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi di depan sendiri langsung berhadapan dengan musuh. Dari sekian banyak peperangan, sekian puluh Nabi ikut jadi
panglima perang turun langsung di lapangan. Nabi itu pemberani ya Mas. Kendel Nabi. Ya. Jadi tidak boleh lari dari medan perang. Nah, kalau sudah ditunjuk itu tidak boleh lari, tidak boleh pergi kecuali dia ada siasat untuk apa? Membantu pasukan atau menyusun siasat itu boleh. Ya. Para sahabat dulu pernah di perang apa? Perang Uhud itu pernah kan sempat ketar-kacir kan, sebagian pulang kembali ke Madinah, sebagian muter balik cari bantuan. Nah, ini boleh. Tapi kalau dia kemudian takut karena nanti dia meninggal dunia atau apa, ini yang termasuk dalam dosa besar ini. Yang berikutnya bahwa qaful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Yang ketujuh, menuduh zina wanita baik-baik telah melakukan zina. Ini dosa besar ini Mas. Ya. Maka orang yang berperang karena ditunjuk oleh penguasa, maka dia harus berangkat perang. Yang keenam, amal itu dinilai berdasarkan niatnya. Karena orang itu ada berperang karena niatnya ingin disebut sebagai seorang pemberani. Ada orang perang itu karena ingin disebut sebagai seorang patriot, karena ingin menunjukkan keberaniannya, karena riya dan seterusnya. Maka Nabi kemudian memutusi bahwasanya perang itu karena li'ilai kalimatillahi wal ulya. Kalimat Allah akan menjadi tegak, itu baru disebut dengan jihad fi sabilillah. Yang ketujuh, yang terakhir, wajib bertekad untuk berjihad dan mempersiapkan diri. Karena tadi menyebutkan apa? Kalau engkau diperintahkan berjihad, maka pergilah berjihad. Artinya, walaupun mungkin kita tidak pergi berjihad, bersiap-siap itu adalah sebuah wasilah. Dan persiapan kita itu termasuk dihitung berpahala. Ya. Asalkan ketika itu negeri membutuhkan tenaga kita. Karena ada negeri ya Mas Gilan, ketika berperang ya itu butuh orang-orang spesial. Orang yang bisa ngeracik bom, orang yang bisa menembak. Kalau itu ada pada diri kita, maka wajib berangkat. Ya, ada orang yang bisa mengoperasikan IT untuk berperang, ya dia harus berangkat. Kenapa? Dia dibutuhkan negara. Itu fardu ain. Selebihnya fardu kifayah. Ya, termasuk ketika negeri sebuah negeri muslim diserang oleh negeri kafir, maka seluruh negeri muslim orang-orangnya wajib untuk pergi berjihad, kecuali anak-anak dan para wanita. Bahkan di zaman Nabi SAW kalau berperang itu, kalau di rumah ada bapaknya berangkat. Kalau bapaknya beruzur, ganti anak laki-lakinya. Karena ada seorang sahabiah itu kehilangan 3 anak laki-lakinya, 1 meninggal, dikirim lagi 1 meninggal, dikirim lagi 1 meninggal. Sampai seperti itu. Ada sahabiah seperti itu, saya lupa namanya. Dan dia tidak merasa sedih karena tahu tentang keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu. Intinya jamaah sekalian yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwasanya di poin ini kita diperintahkan untuk senantiasa bersiap siaga agar kekuatan kaum muslimin ini tidak kendor. Ya, tetap harus waspada. Ya, dengan cara apa? Belajar, menuntut ilmu. Ini bagian dari berjihad pula loh ya. Jangan dikira jihad itu hanya qital, head to head perang. Menuntut ilmu juga bagian dari jihad fi sabilillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kehadiran kita di tempat ini sebagai sarana kita untuk menegakkan hujah dengan lesan, dengan tulisan, dan dengan ilmu supaya Islam tetap tegak di atas dunia Allah Subhanahu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.